Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara taskib pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat serta salam. Mari kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA ITB Surabaya, Ustadzah Ari Pujastuti, beserta Dewan Guru dan Civitasnya. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada acara taskif hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak lupa maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenal. Oleh karena itu, marilah kita kenalan agar menjadi afdal sebuah pertemuan. Perkenalkan, nama saya Zakir Mihaidar yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Baik, mari kita mulai acara taskif hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada acara hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan bacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Anggun Amalia. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dari orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bersama dengan dibacanya syarti tilawah tadi dapat menambah keberkahan pada acara hari ini. Baik, mari kita berlanjut ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Taskib. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya untuk dapat menghadiri acara taskif pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak saat akhir-akhir nanti. Yang terhormat Ustadzah Ari selaku kesiswaan Sekolah SMA IT Al-Uswah Surabaya dan juga para Dewan Guru SMA IT Al-Uswah Surabaya beserta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara taskif kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara ini dengan tepat waktu
Insya Allah acara ini akan diisi dengan pemateri yang sudah berkompeten, yaitu Ustadz Saiful Bahri. Maka dari itu, untuk menghormati beliau, dimohon untuk teman-teman aktif selama acara dengan menyalakan kamera dan juga mencatat hal-hal yang dapat diambil dari materi ini. Materinya, saya juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah berusaha untuk memaksimalkan acara taskif pada kali ini. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ai atas sambutannya. Berlanjut ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan oleh Ustadzah Ari selaku Wakil Kesiswaan SMA ITE Al-Usuh Surabaya. Kepada Ustadzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna na'budu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berkenan kita bertemu kembali di dalam suasana yang insyaallah penuh keberkahan, karena barang siapa yang dalam majelis ilmu ya dan mengikhlaskan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan di dalam forum itu ya. Semoga kita menjadi bagiannya. Sebelumnya Ustadzah sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salah satu yang menandakan bahwa seorang itu bersemangat adalah tersenyum ya, seperti MC kita di pagi hari ini ya. Luar biasa ya, dengan kita melihat MC kita hari ini, kita bisa bersemangat ya, karena semangat itu sebenarnya menular ya, seperti virus juga ya. Maka tularkanlah kebaikan ya di pagi hari ini. Dan hari ini hari yang baik ya. Beberapa kali sudah mendapatkan pertanyaan dari beberapa teman yang intinya seperti dijawab oleh acara ini ya. Bagaimana cara kita untuk produktif seperti itu. Di waktu-waktu yang lalu kita juga ingat ada sebuah momen ya, momen acara kita juga menghadirkan seorang ustadzah kalau tidak salah ya. Tentang produktivitas juga ya, beliau adalah seorang penulis, insya Allah seperti itu ya, dan semoga dengan beberapa kali menghadirkan inspirasi ya, termasuk hari ini, terima kasih kepada Ustadz Saiful Bahri ya, kalau sudah hadir, terima kasih sudah berkenan ya untuk membersamai anak-anak kami yang ada di SMA ITE Al-Usuh Surabaya. Insya Allah SMA ITE Al-Usuh Surabaya concern ya dengan pengembangan siswa baik secara spiritual, akhlak, dan skill keterampilan gitu ya. Anak-anak Ustadzah sebelumnya juga Ustadzah minta maaf karena kostumnya ini jilbabnya jilbab kaos gitu, casual gitu ya. Karena ini sebenarnya Ustadzah pakai kaos ya karena mau olahraga. Hari ini agenda Ustadzah sebenarnya tadi itu adalah olahraga pagi. Memang tidak sengaja mengisi ini ya, sehingga mohon maaf mungkin kesannya kurang formal ya, tapi semoga tidak mengurangi acara di pagi hari ini ya. Untuk panitia Ustadzah ucapkan terima kasih ya, telah bersemangat ya, selalu bersemangat ya untuk menghadirkan acara-acara yang baik, yang berkualitas untuk teman-teman, dan kita niatkan semua itu lillahi ta'ala ya. Baik teman-teman itu nanti apapun hasilnya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada para peserta sekali lagi ya, memang sifatnya manusia adalah sering lupa, makanya kita hendaknya juga ikhlas gitu ya, menerima bahwa kita perlu diingatkan dan diingatkan ya. Semakin kita belajar, kita semakin, kalau ada sebuah patah itu bilang bukan patah ya, apa istilahnya, repeating is learning gitu ya. Pengulangan adalah belajar gitu. Nah, sehingga kita mengulang, mungkin sudah pernah materinya, nanti juga mendapatkan hal yang sama misalnya, itu jangan kemudian
bosan begitu ya, tetapi carilah pertanyaan, buatlah pertanyaan di dalam hal yang sama gitu agar kita bertambah ya. Atfilah berkaitan dengan produktivitas sesungguhnya ya di era sekarang ini ya, di zaman-zaman sekarang ini menjadi penting ya, tidak hanya buat kalian para remaja tetapi buat kita semuanya ya. Di era pandemi ini tidak kita rasakan ya. Sebenarnya waktu itu sama ya seperti halnya tahun-tahun lalu ya, tetapi terasa penuh begitu ya, mungkin ya kita tidak punya kayak semacam tidak punya waktu. Sesungguhnya itu mungkin karena banyaknya distraksi ya atau gangguan yang di sekitar kita. Kalau zamannya Ustazah hanya televisi mungkin gitu ya. Kalau sekarang ada media sosial dan sebagainya yang itu terkadang tidak kita sadari sedikit-sedikit itu gitu ya. Itu telah menyita waktu kita sehingga kita tidak sadar bahwa sudah habis gitu ya waktu kita. Loh kok sudah waktunya tidur lagi, kok sudah hari baru lagi gitu ya. Padahal seolah-olah kita belum melakukan banyak hal ya. Kalau kita ingat ya kenapa kita menjadi penting selalu mengingatkan diri kita ya terkait dengan ini, kita ingat bahwa sesungguhnya Allah memperkenankan waktu itu ya untuk digunakan sebaik-baiknya ya, kita ingat itu. Sehingga dengan mengingat pentingnya waktu ya, Allah sering bersumpah dengan waktu ya, untuk kita itu benar-benar memanfaatkannya dengan baik ya. Dan barang siapa yang bisa memanfaatkannya, tentulah itu yang membuat beda ya di antara kita semuanya ya. Semakin produktif seseorang, maka semakin baiklah dia ya di dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang muslim melakukan produktivitas? Apakah kemudian ala kadarnya gitu ya, nanti kita nikmati di acara ini. Saya harapkan sekali lagi sebelum memulai di forum ini, cobalah untuk aktif gitu ya, cobalah untuk mencari ilmu baru dengan apa? Buatlah sebuah pertanyaan gitu ya. Masing-masing orang misalnya di sini membuat satu pertanyaan ya. Kalau disampaikan maka itu akan menambah berapa ya, kalau 75 berarti menambah 75 wawasan baru ya. Apapun itu pertanyaannya ya, dari mulai yang sederhana hingga yang mungkin membutuhkan analisa dan sebagainya. Tapi buatlah pertanyaan dan jangan khawatir ya. Pertanyaan kalian semuanya adalah berharga ya. Karena itu di antara kita ini terkadang akan tercerahkan oleh pertanyaan teman-teman semua gitu. Artinya kita tidak sadar pertanyaan kita itu membantu orang lain ya selain kita sendiri. Ya, oleh karena itu jangan sungkan-sungkan buatlah pertanyaan dan itu lakukan setiap forum-forum ya. Dengarkan baik-baik kemudian buat pertanyaan ya. Dengan begitu semoga kita bisa memaknai ya setiap forum-forum ya, kalau ada metode membuat cantolan ya, kalau cara mengingat ya, maka mungkin membuat pertanyaan itu akan membuat kita lebih mengingat materinya, bukan hanya sekedar mendengar tapi memahami dan juga bisa menganalisa dan seterusnya bisa mengaplikasikan. Itu harapan dari Ustazah ya, dari sekolah, mewakili sekolah, bahwa apa yang kita hadirkan melalui forum-forum seperti ini itu benar-benar bukan hanya sekedar kehadiran tetapi benar-benar pemahaman ya. Mungkin itu dari Ustazah, barokallah. Semoga ilmu yang dihadirkan di forum ini bermanfaat buat kita semua dan kita luruskan niat kita ya, dengan pelurusan niat semoga itu mendapatkan pahala di pagi hari ini. Sekian dari Ustazah. Selamat menempuh atau mendalami ilmu ya, seperti menyelam, semakin kita menyelam dan ternyata di dalamnya itu semakin indah yang kita temui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ari atas wejangannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Baik, kita memasuki acara inti nih, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Saiful Bahri. Beliau adalah pengurus wilayah dari Himpunan Dai Muda Indonesia di Jawa Timur. Beliau merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Oh ya, beliau juga merupakan penerjemah dari Komite Nasional Rakyat Palestina.
Wah, menarik sekali pemateri kita kali ini. Mungkin bisa langsung kita cek nih, apakah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Oke, mungkin Ustadznya belum hadir ya di tengah-tengah kita. Mungkin kita bisa tanya-tanya kabar dulu nih. Eh, siapa ya? Mungkin untuk Mas Nizar Hanif Maulana. Assalamualaikum Mas Nizar. Mas Hanif. Mas. Oke, no respon. Mungkin berpindah ke Mas Ivan Adrian. Assalamualaikum Mas Ivan. Ya, ya, halo, cek. Ya, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana nih? Apa itu motivasi untuk mengikuti taskif hari ini apa ya, Mas? Ya, mungkin ingin lebih mengetahui tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang murid Muslim yang bisa jadi lebih produktif ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang ya mungkin susah untuk lebih berkomunikasi untuk tatap muka kepada orang lain. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Masya Allah. Motivasinya sangat indah sekali ya. Ya, tadi sudah ikhwan kelas 10. Mungkin kita bisa lanjut ke akhwat kelas 11. Mungkin di sini ada Mbak Risya. Assalamualaikum Mbak Risya. Mbak Risya, Assalamualaikum. Oke, no respon. Mungkin bisa langsung tanya dari panitianya nih. Mungkin dari Mbak Khonsa. Gimana nih perasaannya mempersiapkan acara taskif? Ya, cek suaraku kedengeran. Ya, alhamdulillah. Ya gitu. Dia lancar nyiapin acaranya, terus perasaannya hari ini senang, alhamdulillah. Seger. Pagi-pagi udah disambut acara kayak gini. Ya segitu aja, Kak. Mungkin kelas 10 nih. Kelas 10 banyak yang on cam nih. Ada aktif. Ya, sesuai permintaan Mbak Khonsa tadi, kita tanya-tanya kabar kelas 10.
Eh, Mungkin Mbak Nadia ya. Assalamualaikum Mbak Nadia. Iya, waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Baik dan sehat. Gimana kalau sama Mas MC sendiri? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, gimana nih? Apa motivasi Kak Nadia mengikuti taskif hari ini? Jadi kan ini kan temanya bagus banget ya, budaya praktik muslim sepeda. Jadi untuk aku sendiri yang juga ikut organisasi, yang akhirnya juga doyan sibuk, jadi aku mau ikut acara ini untuk bisa lebih produktif lagi, jadi bisa lebih mengatur waktu lagi. Karena kan kita nggak cuma fokus tentang organisasi aja, tapi juga kita fokus di pelajaran, kemudian ada juga di kampus juga, untuk kegiatan lain. Jadi biar aku bisa lebih ngatur waktu lagi, bisa lebih produktif. Wah, baik, terima kasih. Mas Sai, pematerinya udah datang belum? Sepertinya belum, Mas. Wah, Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Evan. Ya, terima kasih Mbak Nadia atas penyampaian motivasinya. Baik, di sini ada Mas Gifar nggak? Assalamualaikum Mas Gifar. Oh ya ada. Mas Gifar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabarnya Mas Gifar? Sehat kan Mas? GBS. Kalau boleh tahu apa motivasi Mas Gifar untuk mengikuti acara taskif hari ini? Ya, benar banget Mas Gifar. Acara Taskif ini pasti akan memberikan ilmu yang bagus dan bermanfaat. Apalagi tema kali ini adalah How to be a productive Muslim student. Dan pemateri kita kali ini adalah seorang yang sangat-sangat keren ya. Karena beliau merupakan penerjemah di Komite Nasional Rakyat Palestina, merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, dan juga beliau adalah pengurus wilayah dari Himpunan Dai Indonesia di wilayah Jawa Timur. Oh ya, untuk para peserta, kalau tidak ada kendala, on cam yuk. Sama jangan lupa isi presensi.
Ya, alhamdulillah Ustaz Saiful sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara kedengeran nggih? Iya Ustaz, terdengar. Alhamdulillah. Ya Ustaz Saiful, untuk sesi penyampaian materi nanti sampai pukul 8 lebih 45 menit ya. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Baik Ustaz Saiful, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Ini apa lagi di rumah sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amahu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-mutawaffiq li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa asmalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati seluruh dewan guru yang mendampingi di sini ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan para siswa ataupun siswi yang insya Allah nantinya akan menjadi penerus bangsa ini dan akan merubah peradaban ini menjadi menuju ke peradaban yang emas insya Allah. Di mana hal itu jelasnya harus memiliki prinsip ataupun cita-cita yang amat sangat luar biasa ya, yang dicontohkan oleh para ulama zaman dahulu insya Allah. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini saya mohon maaf karena memang dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa prepare secara penampilan karena memang tidak disangka-sangka ternyata ayah saya sedang masuk ICU rumah sakit ya, di mana harus ditungguin di ruang tunggu dan tidak bisa di ruangan dan itu subhanallah ya, karena memang saya juga ada janji untuk bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, mau nggak mau tetap saya luangkan sambil menunggu ayah saya yang sekarang berada di ruang ICU. Saya mohon doanya dari para asatid yang ada di sini, kemudian adik-adik sekalian semoga Allah berikan kesembuhan untuk ayah saya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa
ya, di mana di sini Allah bersumpah dengan waktu, masa, zaman, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu, misalnya bersumpah atas siang, malam, ataupun fajar, ataupun duha, ataupun bahkan terkait waktu itu sendiri, maka Allah ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya akan waktu tersebut. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kondisi kerugian. Illa. Kita lihat bagaimana Allah menyampaikan pentingnya waktu dalam surat Al-Asr ini. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mayoritas manusia itu dalam kerugian. Illa, kata kecuali, itu menunjukkan akan adanya jumlah yang amat sedikit orang yang sadar akan adanya waktu yang sangat penting sekali. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita semua banyak sekali melalaikan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disinggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Hanya sedikit waktu yang kita gunakan, hanya sedikit waktu yang kita pergunakan untuk amal, hanya sedikit waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi di mana waktu di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kita sendiri. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan selalu berwasiat kepada kebenaran dan selalu berwasiat dalam kesabaran. Jadi mereka-mereka yang tidak merugi adalah mereka-mereka yang selalu beramal dan selalu mengisi waktunya tanpa ada yang terbuang sedikit pun. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk salah satu dari ciri-ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa seperti kalian ini, kalian mungkin akan merasakan bagaimana akan menganggap bahwasanya bermain itu akan lebih penting daripada belajar. Ya. Hanya menganggap, ya. Tetapi hakikatnya tidak. Bahwasanya di masa-masa kalian seperti ini harusnya belajar lebih penting daripada bermain. Karena apa? Karena para ulama zaman dahulu, para salafus saleh zaman dahulu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan kita tahu bagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam masa yang amat sangat kecil sudah menuntaskan Al-Quran dan amat sangat mudah sekali sudah bisa menjadi seorang ulama yang amat besar sekali. Dan itu tentunya tidak bisa diraih dengan cara menyia-nyiakan waktu itu sendiri. Bagaimana Imam Syafi'i memanfaatkan waktu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ketika kita lihat bagaimana cerita Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu orang yang terkenal sebagai ulama yang terkenal sebagai kutu buku. Kenapa saya bilang dia adalah kutu buku? Karena waktu kecilnya dia adalah orang yang tidak pernah ketika diajak bermain sama temannya itu menangis. Waktu kecilnya ketika diajak bermain sama temannya itu menangis. Dia tidak mau gitu.
bahkan sampai dewasanya pun beliau tidak pernah melewatkan waktunya. Bahkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah diterangkan di situ, Imam An-Nawawi itu tidak pernah memakan makanan yang ketika dikunyah itu membutuhkan waktu lama. Dia cukup memakan makanan yang mana kalau dikunyah langsung bisa masuk, nggak perlu untuk dikunyah. Jadi misalnya gandum yang sudah dilembutkan, roti-roti yang sudah tercampur dengan air, agar apa? Agar tidak menghabiskan waktu yang dia miliki hanya untuk makan saja. Kemudian dia pun juga diceritakan sama pembantunya, Al-Khadim, bahwasanya Imam Nawawi itu bahkan tidak terasa kalau dia itu sudah makan. Karena apa? Karena sibuknya beliau menulis kitab-kitab yang amat banyak sekali, ketika disuapin oleh pembantunya itu sampai gak kerasa. Masya Allah. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu sangat luar biasa dalam memanfaatkan dan menggunakan waktu dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah menyebutkan, ketika ada kekosongan yang ada dalam waktu-waktu kita, maka segerakanlah menuju ke Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Segera pergunakan waktu itu, jangan sampai nantinya waktu itu berjalan dengan sia-sia. Jangan sampai waktu itu berjalan tanpa ada guna. Jangan sampai nantinya waktu itu terbuang tanpa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur kita dengar bahwasanya ada 5 hal yang harus kita jaga. Ada 5 hal yang harus kita jaga, adik-adik sekalian. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Jagalah 5 sebelum 5. Kalau dalam nasyidnya ingat 5 perkara, kan seperti itu. Jagalah 5 sebelum 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Ada itu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak akan tahu batas waktu umur yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak melihat tua ataupun mudanya seseorang ketika ingin mengambil nyawanya. Ketika memang sudah waktunya, jelas la yu'akhirallahu, Allah tidak akan menunda meskipun hanya 1 detik saja. Allah tidak akan menunda walaupun kita memohon sama Allah untuk ditunda hanya 1 menit atau 2 menit. Oleh karena itu maaf Ustaz, suaranya tidak jelas. Buat apa-apa? Nggak jelas. Oke, sambung Ustaz. Ya. Kalau sudah mati, maka kita tidak bisa menanam ataupun menambah amal-amal kita. Ya. Di mana kita tahu bahwasanya dunia ini adalah ladang beramal kita. Sedikit pun waktu yang kita miliki hendaknya kita gunakan dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat untuk mengukir prestasi kita nanti di akhirat. Ya. Kalian, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian meninggalkan rumah menuju pondok,
ataupun menuju sekolah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mencatat amal jihad dalam langkah-langkah kalian. Setiap langkah yang kalian gerakkan menuju sekolah ataupun menuju pondok sekalian, sampai kalian pulang ke rumah, maka di situ ada langkah-langkah jihad yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekolah itu adalah ladang kebaikan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nantinya ada penyesalan di akhir sehingga ingin kembali mengulang dan kita pun tidak mampu untuk mengulanginya. Kemudian wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Banyak sekali kita yang terlena dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita yang tidak merasakan bagaimana kenikmatan mata ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melihat dunia ini dengan mata kita. Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya ataupun kita dari kematian, ya. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa membuka mata kita, maka Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bisa beramal kebaikan. Bayangkan saja kalau seandainya kita adik-adikku sekalian sudah ketika tidur sudah lagi tidak bisa melihat. Ketika tidur sudah lagi tidak bisa bernafas. Tidak bisa lagi bangun. Dan itu telah dialami banyak sekali dari saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita sakit yang amat sangat luar biasa. Ya. Ada yang sekarang yang sedang melanda negeri kita yaitu wabah COVID-19 dan Omikron ini. Monggo kita bareng-bareng untuk bisa memanfaatkan waktu sehat kita. Karena mereka yang sakit ingin sekali beraktivitas seperti kita yang untuk bisa kembali sekolah, bisa kembali bersama keluarganya, bisa kembali belajar, bisa kembali untuk menuntut ilmu, membaca Al-Quran, bisa kembali beribadah seperti biasa. Sedangkan mereka untuk bernafas pun mereka harus butuh alat bantuan. Bahkan mereka pun hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ketika mereka sakit dan ditimpa sakit tersebut, mereka pun tidak tahu apakah ini sakit yang akan membawa kepada kematian atau ada kesembuhan di situ. Mari kita jaga kesehatan kita dengan cara kita syukuri untuk mengaplikasikan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita semuanya, adik-adik sekalian. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faraghu, kekosongan. Ketika masa-masa seperti kalian adalah masa-masa emas di mana harus ditempa dengan kebaikan-kebaikan sehingga nanti kebaikan itu ketika dewasa sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Harus dipaksakan untuk berbuat kebaikan, untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, untuk bisa memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk bisa meraih cita-cita antum semuanya, jelasnya.
Sebelum nantinya ketika datang waktu sakit kita ataupun Allah sudah mengambil waktu kosong kita. Ya. Yang selanjutnya adalah wa faraghoka qabla sughlika. Kosongmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Karena apa? Waktu kosong yang kita biarkan sia-sia akan merusak kita, adik-adikku sekalian. Karena banyak sekali orang yang rusak dirinya karena banyak waktu kosong yang mereka gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Misalnya untuk ngomongin teman sendiri di kelas, ya. Gibahin teman sendiri, si A itu loh kalau pelajaran ngantuk. Lah buat apa digibahin? Si A ini loh kalau waktu gini seperti ini. Sudah Allah berikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, malah diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan mengira ya waktu kita itu banyak di dunia ini. Jangan mengira waktu kita di dunia ini panjang, adik-adik sekalian. Kita hanya diberikan oleh Allah waktu yang amat sangat sedikit sekali kalau kita hitung menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu hari di sisi Allah, ya, satu hari di sisi Allah itu berapa tahun menurut perhitungan manusia? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di sisi Allah itu ibarat 1000 tahun perhitungan manusia. Kira-kira kita hidup ini menurut perhitungan Allah itu ada nggak 1 jam? Ada nggak? Amat tidak ada. Mentok mungkin 1 jam bisa jadi. Kalau umur kita sampai 100 tahun. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mayoritas umur hanya menyampai 60 tahunan. Dan itu pun bagi yang mereka diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Jangan kita berpikir nantilah kita bertobat ketika sudah masuk masa tua. Kita masa muda kita gunakan untuk foya-foya. Kita masa muda kita gunakan untuk bersenang-senang. Kita masih muda kita gunakan untuk banyak bermain. Jangan seperti itu. Tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari para sahabat, bahkan tidak ada contoh dari para salafus soleh, para ulama-ulama zaman dahulu, ketika mereka sampai mengatakan masih muda, mending kita buat senang-senang dulu, nanti tobatnya saat sudah tua saja. Apakah kita yakin besok kita bisa menghirup udara lagi? Apakah kita yakin besok kita bisa membuka mata kita? Apakah kita yakin besok jantung kita masih bisa berdetak? Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang saat itu dalam kondisi kesulitan dan ingin meminjam uang kepada kepada Baitul Mal Muslimin, ya, kasnya umat Islam. Saat itu Umar bin Khattab butuh uang itu untuk untuk memberikan makan keluarganya. Bayangkan seorang presiden yang saat itu miskin. Ketika dia ingin meminjam uang kepada kas umat Islam dan mengatakan nanti ambil aja dari potongan gajiku, nanti ambil aja dari ini. Ditanya oleh sahabat, wahai Umar,
apakah engkau bisa menjamin bahwasanya nanti kamu masih bisa hidup? Apakah engkau bisa menjamin bahwasanya nanti engkau masih bisa bernapas? Kemudian seketika Umar bin Khattab menangis dan tidak mau berhutang dan tidak berani berhutang. Bayangkan. Karena apa? Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an amat tahu pentingnya waktu. Dan dia tidak ingin gunakan waktu-waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ghinaka qabla faqrika. Yang sebelumnya adalah wasababaka qabla haramika. Masa mudamu, anak-anakku sekalian, adalah masa-masa di mana harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya katakan sebaik mungkin. Ustadz yang sekarang berumur 30 tahun ini amat sangat menyesal ketika melewatkan masa-masa sekolah dulu. Kenapa dulu saya tidak lebih giat? Kenapa dulu saya tidak lebih sungguh-sungguh dalam belajar? Sekarang baru merasakan bagaimana bodohnya ya ketika ada yang bertanya kepada Ustadz terkait sesuatu dan Ustadz tidak bisa menjawabnya. Dan itu disinggung oleh Imam As-Syafi'i radhiyallahu an dalam sebuah syairnya, satu bedilakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Nanti suatu ketika hari-hari itu akan menampakkan terkait kebodohan-kebodohan kamu. Yang mana dulu kamu tidak membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Yang mana dulu kamu tidak membekalinya dengan belajar. Yang mana dulu kamu tidak membekalinya dengan belajar yang sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu saat itu. Dan saat yang akan datang, hari-hari akan menampakkan kebodohan-kebodohanmu yang menunjukkan bahwasanya kamu dulu tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bahkan Imam Syafi'i juga menambahkan, malam yadhuk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau atau tidak mampu atau tidak kuat merasakan kehinaan atau kepayahan, kesusah payahan, kelelahan dalam belajar sesaat, maka dia akan merasakan bagaimana kehinaan seumur hidupnya. Kalian itu belajar amat sangat sebentar sekali. Mungkin belajar yang paling serius yang kalian bisa dapatkan itu adalah waktu-waktu seperti sekarang, waktu di SMP sama SMA. Waktu SD mungkin mayoritas dipenuhi dengan bermain. Maka Ustaz berpesan kepada adik-adik sekalian, asah kemampuan kalian sebisa mungkin kalian bisa ke arah sesuatu yang kalian cita-citakan. Kalau ingin menjadi seorang dokter, manfaatkan waktu kalian untuk bisa meraih cita-cita kalian untuk menjadi seorang dokter. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca. Dengan cara banyak membaca. Dengan cara apa? Dengan cara banyak menulis. Dengan cara apa? Dengan cara banyak mendengar. Bukan banyak kosong. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyinggung bahwasanya orang yang tidak termasuk yang mencintai belajar ataupun yang suka mendengar ataupun yang suka membaca, maka dia akan menjadi orang yang rusak. Ya. Kun muhibban au mustami'an, ya, wala takun yang ketiga yaitu fatahlik. Jadilah kalian orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang hanya mencintai. Jangan engkau jadi yang keempat
maka engkau akan rusak ataupun hancur. Dan kiai saya selalu berpesan kepada saya agar memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Tetapi ya banyak sekali waktu-waktu yang saya sia-siakan di sini. Beliau menyampaikan bahwasanya kemana-mana jangan lupa untuk bawa buku. Mau ke kamar mandi, bawa buku. Mau beli makanan, bawa buku. Mau jalan-jalan, jangan lupa bawa buku. Bahkan ketika mau tidur pun jangan lupa bawa buku. Kata kiai saya. Karena di sela-sela kamu ingin ke kamar mandi, di situ mungkin ada antrian. Dan di situ kamu bisa memanfaatkan waktu untuk membaca. Dan ketika ingin beli jajan, ada antrian di situ, dan di situ kamu bisa memanfaatkan waktumu untuk membaca. Dan ketika tidur ya, kamu bisa memanfaatkan membaca kamu untuk sebagai pengantar tidur kamu. Masya Allah. Karena apa? Karena beliau menyampaikan bahwasanya al-faraghu mafsadatun ayya mafsadatin. Kekosongan itu adalah sumber dari segala kerusakan. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa punyamu sebelum masa kefakiran kamu. Masa di mana Allah memberikan harta yang cukup untuk kita sebelum nantinya Allah mengambil semuanya dari kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mampu ya bersekolah, membayar uang sekolah, untuk bisa jajan, untuk bisa membeli buku, untuk bisa membeli pena, membeli alat tulis dan lain sebagainya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sebelum nantinya Allah ambil semua kenikmatan-kenikmatan tersebut. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadirnya kalian di sekolah itu karena ada faktor perjuangan yang amat luar biasa dari usaha kedua orang tua kalian. Yang mana mereka tidak mengenal lelah untuk bisa menghasilkan ya uang untuk bisa membayar SPP kalian, memberikan uang saku kepada kalian. Mereka yang orang tuanya sebagai hanya seorang petani, ya, bayangkan pagi pergi ke ladang, menggali tanah, menggali sawah, bercocok tanam, di bawah teriknya matahari, Masya Allah, keringat bercucuran yang amat sangat luar biasa, kulit terbakar dengan panasnya matahari, Masya Allah. Kemudian orang tua yang mungkin sebagai seorang guru ataupun seorang pekerja, pagi sudah berangkat, pulang malam, ya, atau pulang sore tidak ada waktu dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya, Masya Allah, lelah dan lain sebagainya. Coba kita hargai perjuangan yang telah diusahakan oleh kedua orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah di masa-masa sekolah ini. Coba pernahkah kita bertanya kepada kedua orang tua, Ibu, Bapak, dari mana Ibu, Bapak menghasilkan uang ini? Dengan cara apa? Apakah Ibu capek? Apakah Bapak capek? Coba tanya, coba sekilas tanya. Dari situ nantinya kita akan menghargai yang namanya uang dan menghargai yang namanya waktu. Sedangkan di luar sana banyak sekali orang yang harus merelakan dirinya untuk tidak bisa mengenyam bangku pendidikan karena tidak punya biaya untuk bisa sekolah.
yang harus berjuang mati-matian, bahkan bisa jadi masa-masa seperti kalian ini ada anak-anak yang harus menanggung kehidupan keluarganya. Banyak sekali di luar sana anak-anak sekalian. Ketika kalian ingin menghabiskan uang kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, coba tengok kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kepada saudara-saudara kita yang ada di Suriah, kepada saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, di Myanmar. Mereka untuk mendapatkan sebuah ketenangan tempat tinggal pun tidak bisa. Mereka hanya untuk mendapatkan penghangat tidur pun tidak bisa. Mereka untuk mendapatkan sesuap nasi pun amat sangat kesulitan kalau tidak ada bantuan dari kita. Sedangkan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan nikmat yang amat sangat luar biasa. Sebuah tempat yang amat nyaman, sebuah lembaga pendidikan yang amat sangat respect pada kita terkait belajar kita, terkait cita-cita kita. Ya. Orang tua yang selalu memberikan support kepada kita, yang selalu membiayai kita tanpa menuntut kita apapun kecuali hanya untuk belajar. Masya Allah. Tegakah kita menyia-nyiakan usaha mereka, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kalian semuanya, termasuk mengingatkan diri Ustadz untuk bisa memanfaatkan yang kita punya, baik waktu maupun harta di dalam hal-hal yang kebaikan. Dulu cerita pribadi pengalaman Ustadz dulu waktu mondok saat itu, karena memang Ustadz saat itu mondok dalam kondisi yang memang tidak mampu. Jadi selama mondok itu Ustadz tidak punya biaya, jadi makan itu ngutang sama pondok. Kemudian setiap bulan itu hanya dikasih uang 5.000 untuk jajan. Ya, setiap bulan itu hanya dikasih uang 5.000 untuk jajan. Kadang nggak dikasih. Dan untuk membeli buku-buku, biasanya Ustadz ibaratnya itu leles. Tahu leles nggak? Ngambil sisa-sisa lembaran kosong yang dimiliki oleh teman-teman Ustadz, kemudian Ustadz jahit. Atau Ustadz bawa ke fotokopi untuk dijepret, untuk di staples. Kemudian Ustadz untuk mendapatkan tambahan lagi, biasanya ngarit, ngambil rumput untuk kelinci, jagain toko, agar apa? Agar bisa bertahan hidup di pondok. Agar apa? Kalau saya di luar, saya akan rusak, saya akan terpengaruh dengan teman-teman saya, karena saya ingin mendapatkan suasana pondok di situ, suasana sekolah yang mana mengingatkan Ustadz, mengingatkan saya pribadi untuk bisa belajar dan mendapatkan suasana yang baik, lingkungan yang begitu baik. Ya. Masya Allah. Ini pengalaman pribadi Ustadz ketika mondok selama 6 tahun. Ya. Jarang sekali dikunjungi oleh orang tua. Ya. Padahal rumah Ustadz sama pondok itu sekitar hanya 4 kiloan. Tidak jauh. Tapi ala kulli hal, orang tua Ustadz mungkin ingin mendidik Ustadz untuk jadi orang yang lebih mandiri. Dan ala kulli hal 6 tahun bisa Ustadz lewati meskipun dalam kondisi keluar dalam membawa hutang. Hutang yang begitu banyak selama di pondok karena memang tidak bisa membayar makan saat itu. Masya Allah. Saat itu saya amat sangat menyayangkan sekali kepada teman-teman Ustadz yang diberikan kelebihan harta untuk bisa melakukan lebih daripada Ustadz saat itu. Masya Allah. Jadi adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan,
Ad-dunya salah satu ayam. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu hanya 3 isinya. Apa? Ammal amsi faqad dhahaba fi. Yang kemarin sudah pergi. Yang pertama. Yang kemarin itu sudah pergi dan kamu tidak akan bisa kembali lagi. Yang kedua, amma ghadan fala'allaka la tudriku. Adapun besok mungkin kamu tidak bisa menjumpainya. Kata Imam Al-Basri. Wa ammal yaum falaka. Adapun hari ini kamu hanya punya kesempatan hari ini. Fa'mal bih. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa menyibukkan diri kita dalam kebaikan, maka keburukan atau kebatilan yang akan menjadi teman kita. Jelas. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan, maka Allah akan mengalihkan waktu kita untuk keburukan. Ketika orang tidak mau belajar, memanfaatkan waktu untuk belajar, pastinya akan dialihkan kepada hal yang tidak lebih bermanfaat daripada belajar. Mungkin itu bermain game, PS, ataupun hanya canda gurau, jalan-jalan doang, dan lain sebagainya. Hal yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullahu taala menyampaikan bahwasanya waktu manusia itu adalah hakikatnya adalah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini punya umur ataupun waktu yang memang kita sudah lewat sampai saat ini. Wa maddatu hayatihil abadiyah fin na'imil muqim. Dan waktu itulah yang nanti akan menyebabkan kita apakah kita akan berada di surganya Allah atau nanti kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu berjalan seperti berjalannya awan, di mana kita tidak bisa menghentikannya. Dan barang siapa yang menggunakan waktunya untuk Allah dan dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah hidup. Tetapi ketika dia tidak menggunakan waktunya untuk Allah atau dengan Allah, maka sungguh dia tidak punya kehidupan di dunia ini. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang kita pergunakan untuk kebaikan. Umur itu hitungannya adalah yang kita gunakan untuk kebaikan. Ketika umur kita tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka hakikatnya kita tidak punya umur, ataupun bisa kita sebut kita tidak punya nyawa, dan kita adalah ibarat bangkai yang berjalan di muka bumi ini yang tidak pernah ada gunanya. Bahkan untuk dimakan pun tidak bisa. Khafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tantawi mengatakan bahwasanya selama 7 tahun beliau membaca buku-buku dan merenungi semuanya selama hidupnya ya. Beliau menyampaikan sebuah kata-kata yang amat sangat luar biasa. Apa kata beliau? Masyaqqatut ta'at tadhabu wa tabqa thawabuha. Kelelahan kita dalam menjalankan taat kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kelelahan itu akan hilang dan akan tersisa pahala-pahalanya. Waladdatul ma'asi tadhabu wa tabqa iqabuha. Adapun kenikmatan kita bermaksiat, kenikmatannya hilang dan akan tersisa
siksa-siksa yang kita hanya akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir. Ya. Diingat terus, masyaqqatut ta'at tadhhabu wa tabqa thawabuha. Wal ladzatul ma'asi tadhhabu wa tabqa iqabuha. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Semoga bisa benar-benar memanfaatkan waktu. Karena apa? Kita tidak tahu apakah nantinya setelah ini kita bisa masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hidup atau tidak. Setelah ini apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua atau tidak. Setelah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berbicara dengan teman kita atau tidak. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, intahzil fursata wahdar fautaha. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan dan hindarilah kesia-siaan yang Allah berikan dari waktu-waktu ataupun kesempatan yang diberikan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Saiful atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya atau mengetik di kolom chat. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Ayi. Saya izin menyampaikan ya, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara mengingatkan teman kita yang suka bilang masa muda nggak apa-apa nakal, nanti waktu tua taubat. Itu bagaimana Ustaz? Masa muda waktunya nakal, nanti tuanya baru tobat. Masya Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama at-taswif. Dan itulah yang dilarang oleh Rasulullah ketika para sahabatnya melakukan taswif. Apa itu taswif? Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, kata sa, apa itu sa? Akan. Ya. Iya kan? Sa atau saufa. Ya. Dan taswif ini menurut para adalah sesuatu yang akan menghancurkan waktu dan umur. Penunda-nundaan itu akan menghancurkan waktu dan umur. Ya katakan saja, yakin kamu bisa hidup sampai tua. Yakin besok bisa membuka mata. Bisa ada jaminan. Banyak orang yang sehat yang mati secara mendadak. Banyak orang yang anak-anak kecil yang masih kecil-kecil sekali umurnya yang sudah meninggal. Jadi kematian tidak hanya tidak menunggu sakit kalian atau tidak menunggu masa tua itu. Walau kuntum fi burujin musayyidah, meskipun engkau menghindari kematian di sebuah bangunan yang amat sangat kokoh, maka kematian akan tetap menjemput. Kata taswif atau menunda-nunda inilah yang nanti akan menghancurkan seseorang dan akan membuat penyesalan yang tidak akan yang amat sangat luar biasa dahsyatnya. Kata Imam Ibnul Jauzin mengatakan at-taswif huwa afatu tadammuril waqti wal umr. Jadi kata taswif, penunda-nundaan tersebut adalah bahaya yang nanti akan menghancurkan waktu dan umur kita. Jangan suka menunda-nunda waktu. Karena Allah tidak pernah menunda janjinya. Karena Allah tidak akan menunda ajal kita. Allah tidak akan menunda kematian kita. Dan Allah tidak akan mentoleransi meskipun hanya 1 detik. Hari ini saya lihat di rumah sakit ini ada mayat yang dikeluarkan, ada jenazah. Kemarin juga ada jenazah.
Dan hari ini juga ada orang yang lahir. Dan kemarin pun juga ada orang yang lahir. Di situ ada kelahiran, juga akan ada kematian. Orang-orang seperti itu biasanya tidak terlalu yakin atas kematiannya. Tidak terlalu yakin atas hari akhir. Maka dari itu, itulah pentingnya kita beriman kepada yaumul akhir. Ya. Di mana kita harus meyakini bahwasanya kita punya akhir dari kehidupan kita. Buku itu punya catatan terakhir. Buku itu punya lembaran terakhir. Film itu punya episode terakhir. Ya. Semua itu pasti ada akhirannya. Tidak mungkin tidak ada akhirannya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka yang tidak pernah tahu terhadap akhirannya, maka dia tidak akan tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu permulaannya. Mereka yang tidak pernah tahu permulaan yang baik, maka dia tidak akan pernah tahu akhiran yang baik. Bidayatuhu nihayatuhu. Permulaan akan menentukan akhiran kita. Permulaan akan menentukan hasilnya. Bagaimana niat kalian masuk di Al-Uswa ini, itu akan menentukan nanti kelak lulus dari Al-Uswa ini, apakah nantinya akan menjadi orang yang seperti antum cita-citakan atau tidak. Jadi kita harus tahu dan kita harus paham dan sadar bahwasanya kita punya akhir. Kita bukan orang yang kekal. Kita bukan orang yang memiliki hak atas waktu. Kita bukan orang yang memiliki kuasa atas merubah segalanya. Kita hanya orang yang mengikuti takdir Allah, kapan kita hidup, kapan kita akan mati. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga sudah dijawab ya Mas. Ya, mungkin yang bagi lainnya bila ingin bertanya silakan langsung bisa raise hand atau mengetik di dalam komen chat. Silakan. Mungkin ini Ustaz, saya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya Ustaz. Menurut Ustaz ada nggak apa itu ibadah atau amalan sederhana yang dapat dilakukan oleh kita gitu, para pemuda, dilakukan mungkin ibadah yang ringan-ringan saja sehingga dapat dilakukan dengan istiqomah begitu. Ada tidak Ustaz? Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tergantung niat kita. Bahkan amal-amal yang sekiranya kita gunakan setiap hari bisa menjadi nilai ibadah. Misalnya kita minum, kita makan, ya, kita mandi, kita olahraga, itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan lillahi wa billahi. Kita makan untuk kuat belajar. Kita minum agar bisa belajar. Kita olahraga biar bisa tetap belajar. Maka itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Itu amalan yang sangat ringan sekali yang kita lakukan pastinya setiap hari. Mandi, makan, dan minum. Iya enggak? Iya. Jadi jangan kira amalan-amalan yang sekiranya bernilai jelas. Jangan kira amalan-amalan yang bernilai duniawi itu kita tidak bisa menjalani. Ya. Makan yang sekiranya bernilainya dunia itu bisa kita jadikan sebagai amalan akhirat ketika niatnya untuk Allah. Pokoknya amalan kita adalah lillah wa billah. Maka dari itu wajar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul insa
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Tidur kita itu adalah rangka ibadah kita. Agar apa? Agar kita nanti bisa kuat beribadah di waktu malam. Bisa qiyamul lail. Kalau kita niatkan tidur kita untuk bisa qiyamul lail, maka setiap dengkuran yang keluar dari mulut kita, kemudian liur yang keluar dari mulut kita ketika kita tidur, itu nilainya ibadah semuanya. Ketika sampai kita bangun itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita niat awalnya sudah lillah wa billah. Kemudian kita bangun, ya. Kita nata kita berdoa, kita nata kasur dan lain sebagainya. Itu akan bernilai ibadah kalau kita memang ingin menjalankan kebersihan. Karena memang kebersihan itulah bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kesucian itu sendiri. Dari bangun tidur, dari kita memejamkan mata sampai kita tidur lagi, kita bisa ubah itu sebagai ibadah kita 24 jam. Bahkan saat tidur juga bisa termasuk ibadah kalau kita niatkan untuk Allah wabillah. Maka dari itu jangan lupa untuk bisa berdoa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu ya Allah saya mati. Kemudian bangun tidur kita tutup dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah kematian ini. Ya. Masya Allah. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang tidak bisa kita ubah menjadi ibadah. Semua bisa kita ubah menjadi ibadah dengan niat kita sendiri. Makan, minum, dan lain sebagainya, tidur bahkan, ya, mencuci piring, ya, mencuci baju, ya, nyapu kelas, nyapu halaman, semua bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan lillahi wabillah. Bahkan akan sia-sia nilainya kalau kita tidak niatkan untuk Allah. Dari berangkat sekolah, tutup pintu jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap nafas, setiap langkah yang kita jalankan, setiap roda yang berjalan saat itu, Allah akan catat pahala di sisinya insyaallah. Bayangkan, luar biasa dahsyatnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ajaban li amril mukmin. Sangat-sangat aneh urusan mukmin itu. Idza asobat husarra syakar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia mendapatkan kesempatan, bersyukur, dan itu bernilai ibadah semuanya. Wa idza asobat husarra sabar. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu bernilai ibadah. Ketika kita sakit pilek misalnya, kita bersabar dan berdoa kepada Allah, setiap air yang keluar dari hidung kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bersin yang kita keluarkan akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasa sakit yang kita rasakan akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an selalu berdoa kepada Allah untuk bisa diberikan sakit yang namanya sakit rematik, sakit yang berada di persendian. Agar apa? Agar setiap dia berjalan dan merasakan sakit, di situ Allah kuburkan dosa-dosa. Jadi nggak ada yang tidak bernilai ibadah. Saat kita sehat,
saat kita sakit, semuanya bisa bernilai ibadah. Saat kita tidur, saat kita bangun, semuanya bisa bernilai ibadah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang nikmat mana yang akan kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz. Saya izin menyampaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Ustaz. Segala sesuatu memang belum ada yang terlambat ya Ustaz. Bagaimana kita para pemuda untuk memperbarui niat agar sadar bahwa kita sudah memanfaatkan waktu sejak saat ini. Tidak harus menunggu sampai waktu tua gitu. Terima kasih Ustaz. Kita pemuda ini harus sadar bahwasanya kita ini adalah generasi yang nanti diharapkan oleh umat Islam. Kita yang sudah tua, nanti kalian yang akan menggantikan. Kalau kalian tidak berbekal sampai dari saat ini, terus kapan kalian akan berbekal? Kalau kalian tidak mau belajar saat ini, terus kapan mau belajar? Belajar ketika saat menjadi guru, amat sangat sulit, nak. Belajar ketika menjadi menteri, nggak mungkin. Belajar ketika menjadi presiden, nggak mungkin. Ya saat ini kalian punya waktu untuk belajar. Saat ini kalian punya waktu untuk belajar. Ya. Inna fa'aidikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Kata Imam Al-Ghalayan. Bahwasanya inna fi aidikum amral ummah. Sungguh di tangan kalian para pemuda itu terdapat urusan-urusan umat yang nanti kalian akan pegang. Wa fi aqdamikum hayataha. Dan nanti di kaki-kaki kalianlah nanti akan tegak urusan umat ini. Kalau pemudanya rusak, pemuda Islam rusak, maka bisa dipastikan